hari ini. Namun kalau tidak, kita akan membaca dari Mazmur 127. Dan karena itu saya ingin saudara-saudara yang berada di rumah, tolong membuka Alkitabnya ya, atau gadgetnya untuk bisa melihat dari Mazmur 127. Ya, tolong buka Alkitabnya, karena saya nggak pakai persentase slide, jadi saya ingin supaya kita lihat apa yang terkandung, termuat di dalam Mazmur 127. Malam ini, jadi tema besarnya didiklah anak di dalam kebenaran. Kemudian saya diminta untuk fokus di ayat 3 dan 4, ya. Jadi Mazmur 127 ayat 3 dan ayat 4. Kalau Anda melihat di sana, saya akan baca aja ya. Jadi ayat 3 dan 4 bunyinya demikian. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak panah, anak-anak pada masa muda. Nah, saudara-saudara sekalian, ini Mazmur ini ya, judul besarnya itu Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Jadi kalau kita membaca satu Mazmur, kebetulan saya memang melakukan studi secara intensif dari Mazmur, dan saya menulis satu buku Mazmur juga ya, diterbitkan oleh Perkantas, sehingga saya senang kalau disuruh cerita tentang Mazmur, itu saya sangat senang. Namun demikian saya ingin sampaikan ke Anda semua bahwa Mazmur itu satu pasal, itu satu lagu ya. Jadi kalau kita baca hanya ayat 3 dan ayat 4, berarti kita nggak mengerti lagu secara keseluruhan ya. Karena itu nanti kita akan melihat dengan cepat, terutama ayat 1 dan ayat 2, yang sebetulnya ini adalah semacam konteks yang sangat kuat yang akan menjelaskan nanti, ikut menerangkan tentang pasal 127 ayat 3 dan ayat 4 tadi yang saya sudah bacakan ya. Jadi kembali ke bacaan kita tadi ya. Saya baca ya, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, saudara-saudara, dari struktur puisi Mazmur ya, Mazmur ini sebetulnya ayat 3 ini disebut dengan paralel sinonim ya, paralelisme sinonim ya, itu ayat 3 ini. Dan sebetulnya ayat ini menyatakan bahwa setiap orang harus memahami dan percaya bahwa anak atau keturunan adalah milik pusaka Tuhan. Jadi itu poin pertama, anak atau keturunan yang diberikan itu milik pusaka Tuhan. Kalau saudara membaca di pasal ayat 3a, seolah-olah hak istimewa atau privilege yang sangat luar biasa kepada anak laki-laki ya, makanya disebutkan anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Namun demikian, kalau Anda tadi saya sebutkan, maksud ayat ini adalah paralel sinonim, sehingga ketika Anda membaca 3b yang berbunyi dan buah kandungan adalah suatu upah, maka itu berarti tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, poin dari ayat ini bahwa Anda perhatikan di ayat 3 tadi, 3a, bahwa pertama milik pusaka, yang kedua adalah upah atau reward. Apa artinya? Artinya bahwa anak adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ya, anak adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita sebagai orang tua. Dan kita nggak bisa mengklaim bahwa keturunan itu adalah hak, ya, karena dikatakan di sana bahwa itu adalah satu reward, ya, ayat 3b, reward atau upah yang diberikan Allah, yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang tua, ya. Jadi itu poin yang pertama yang bisa kita lihat dari ayat 3a ini. Pesannya apa bagi kita? Pesannya bahwa Tuhan mempercayakan milik pusakanya. Ini yang menarik, dikatakan Allah mempercayakan milik pusakanya. Jadi kalau ngomong tentang milik pusaka, berarti ini tentang ownership. Ya, seringkali kan kita klaim, kita mengatakan ini anak milik kita, keturunan milik kita. Tapi dari ayat-ayat ini, bahwa sebetulnya ini adalah titipan dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai orang tua. Makanya disebut dengan milik pusaka Tuhan, ya. Owner of the heritage, ya, owner of the heritage. Jadi Allah adalah pemilik dari milik pusaka itu, heritage yang diberikan kepada kita.
Nah, saudara-saudara, ini apa artinya? Artinya bahwa Tuhan mempercayakan milik pusakanya itu kepada kita. Oleh karena itu, di dalam mendidik anak, maka prinsip ini adalah prinsip pertama yang harus kita pegang. Ya. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, dari ayatnya yang keempat. Ya, ayat yang keempat mengatakan begini: seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi ayat ini ingin menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua ya pada masa muda ini maksudnya pada ketika orang tua itu dalam usia yang mampu untuk menjaga dan memelihara anak-anak itu. Jadi masa muda yang diartikan di dalam ayat 4 itu adalah seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa adalah satu kebahagiaan ketika anak-anak itu pada masa muda mereka sudah ada dalam pengasuhan, orang tua pada masa mudanya memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak itu. Ya, jadi ayat 4 maksudnya demikian. Dan seperti anak-anak panah, apa maksudnya anak-anak panah di tangan pahlawan? Ini maksudnya bahwa kalau Anda memperhatikan ya, atau kalau Anda pernah belajar mempelajari tentang bagaimana perilaku seorang pahlawan ya, seorang warrior, seorang yang pejuang ya, maka anak panah itu begitu berharga. Dia tidak akan membidik anak panah itu kecuali pada saat yang tepat. Dan ketika dia memegang anak-anak panah itu ya, yang ada di busur-busurnya, maka dia akan merawat dan menjaga anak-anak panah itu dengan baik. Jadi ayat ini ingin menekankan saudara-saudara sekalian bahwa tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak-anak ya, dalam mengasuh anak-anak, dalam menjaga anak-anak ibarat atau bagaikan seorang pahlawan yang menjaga, merawat anak-anak panahnya sebelum sampai pada saatnya anak-anak itu dilesatkan. Jadi kalau kita mau artikan itu, sampai pada saatnya anak-anak itu menjadi terpisah dengan kita, berpisah dengan kita karena keluarga, maka itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada pada kita ya, sebagai orang tua. Nah, saudara sekalian, itu berarti bahwa pemeliharaan, pengasuhan adalah tanggung jawab dari kita sebagai atau tanggung jawab orang tua ya, kita semua, atau nantinya kalau di dalam kelompok ini sebentar lagi akan berkeluarga, maka adalah tanggung jawab untuk memelihara anak-anak bagaikan seorang pahlawan memelihara dan menjaga anak-anak panahnya ya, seperti itu. Nah, saudara sekalian, bagaimana mengasuh anak ya. Nanti kita akan di sesi kedua kita akan mendengarkan secara lebih rinci tentang hal itu, tapi saya ingin merefer kita kepada satu ayat yang saya sangat senang ya, karena ayat ini semacam summary dari 18 tahun pengasuhan ya. 18 tahun pengasuhan anak itu disummary di dalam ayat ini, yaitu dari Lukas pasal 1 ayat 52 ya. Lukas pasal 1 ayat 52. Saya akan bacakan kepada Anda Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat 52. Bunyinya demikian, dan Yesus makin bertambah besar. Jadi ini cerita ketika Tuhan Yesus bersama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem pada usia 12 tahun, dan ketika mereka kembali ke Nazaret, kemudian hidup di Nazaret, lalu seperti missing information antara ya Lukas 2 ayat 51 52. Seperti missing information dari 12 tahun, tiba-tiba di dalam Alkitab kita tahu bahwa Yesus muncul dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada usia 30 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian, selama periode dari 12 tahun sampai 30 tahun itu, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ya, dengan remaja Yesus dan pemuda Yesus itu disummary di dalam ayat yang tadi saya baca, yang akan kita baca ini, yaitu Lukas 2 ayat 52. Bunyinya demikian ya, atau 51 ya, mulai 51 dan 52.
Saudara silakan buka Alkitab Anda ya supaya Anda bisa lihat dengan baik ya. Lalu ia pulang, ya ini Kak Rul sudah tampilkan ini ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dari Yerusalem, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, ada banyak rahasia yang kita tidak tahu. Namun ayat 52 mengatakan begini, dan Yesus makin bertambah besar. Yesus makin bertambah besar, ini growing physically, ya, growing physically, dan bertambah hikmatnya. Jadi ini growing emotionally, ya, dia bertambah hikmatnya, ya, bertambah besarnya, dan juga bertambah dalam knowledge, ya, karena ya, hikmatnya. Besarnya, jadi hikmatnya dan besarnya ini menggambarkan quality and quantity, ya. Hikmatnya dan besarnya, jadi itu satu makna bahwa hikmat itu semakin bertambah dan semakin besar. Jadi itu menunjukkan quality and quantity, ya. Jadi itu makin berkembang dan makin dikasihi oleh Allah, ini spiritually, dan dikasihi oleh manusia socially. Jadi kalau Anda memperhatikan ini, ayat ini, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus pada usia remaja dan pada usia dewasa sampai 30 tahun, itu berarti bahwa dia dalam pengasuhan orang tua, dan orang tuanya dalam pengasuhan itu Yesus bertumbuh dalam berbagai dimensi kehidupan, ya, bertumbuh dalam berbagai dimensi kehidupan. Saudara sekalian, pesannya bagi kita apa? Pesannya yaitu bahwa kita harus mendidik anak-anak kita, ya, supaya mereka bertumbuh dalam dan balancing dalam berbagai aspek, not only one aspect. Belakangan ini kalau kita perhatikan, orang tuanya itu memperhatikan anak-anaknya itu hanya bertumbuh dalam aspek-aspek tertentu. Apalagi di dunia yang sangat kompetitif. Ini yang lagi heboh sekarang ini mau masuk tahun ajaran baru, ya. Dan biasanya orang tua, dan kita tahu dengan sistem yang sekarang zonasi ini kan agak berat ini kan. Anak-anak harus mencari sekolah yang pas, dan biasanya konsentrasi dan perhatian kita hanya pada aspek-aspek itu aja, ya. Jadi kalau kita mendidik anak, kita memperhatikan pada bahwa knowledge, ya, yang kita pikirkan, lalu kemudian itu bertambah tanpa kita berpikir tentang aspek-aspek lain. Tapi kita melihat di dalam ayat ini bahwa Yesus dalam asuhan orang tuanya bertumbuh secara komprehensif dalam berbagai dimensi. Jadi ini pengajaran yang luar biasa, saudara-saudara sekalian, perhatikan itu dan biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa di dalam mendidik anak-anak kita membawa mereka tidak hanya dalam aspek-aspek knowledge, pada aspek-aspek growing physically, tetapi yang paling utama yaitu pertumbuhan secara spiritual, dikasihi oleh Allah, disebutkan di dalam ayat ini. Saudara, saya ingin melihat mendudukan konteks ini pada ayat 1. Ya, saya ingin membaca ayat 1 bagi kita semua. Jadi ayat 1 mengatakan begini, 127 ayat 1, Mazmur 127. Jikalau Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi sebetulnya ayat ini ingin mendudukan bahwa Tuhan mempunyai otoritas dan kuasa mutlak di dalam pembangunan keluarga, ya, pembangunan keluarga. Jadi rumah di sini dan kota di sini menggambarkan tidak hanya secara fisik, tapi yang paling utama yaitu gereja, keluarga pada konteks yang paling kecil, dan kemudian community atau gereja pada konteks yang lebih besar. Nah, dikatakan di sini bahwa itulah di sanalah, di keluarga itulah, maka di dalam keluarga itu Tuhan yang berperan di dalam menumbuhkan dan mengembangkan keluarga. Nah, saudara sekalian, ini berarti apa? Kalau kita ngomong tentang keluarga, maka di sana tidak hanya mama dan papa, ya, ayah dan ibu, tetapi juga anak-anak. Jadi bukan hanya yang disebut dengan keluarga inti, ya, tetapi juga extended family. Kalau di zaman Israel dulu, bahkan termasuk budak, ya, itu adalah bagian dari satu family. Jadi family itu not only parents and kids atau children, tapi juga semua, ya, yang ada dalam satu keluarga. Abraham dengan budak-budaknya, dengan anaknya, semuanya itu adalah salah satu keluarga. Demikian juga Yakub, Ishak juga seperti itu. Dan keluarga Israel pada umumnya seperti itu. Jadi ketika mengatakan bahwa Tuhan membangun keluarga, itu berarti bahwa anak-anak adalah bagian
dari hal itu, ya. Keluarga inti dan keluarga yang terdiri dari yang lain-lain, extended family tadi, tapi yang utama anak-anak yang berada di sana. Jadi konteksnya bahwa anak-anak harus bertumbuh di dalam keluarga. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa keluarga ini di ayat 1b itu mengatakan kota. Nah, kota itu menggambarkan persekutuan yang di luar, dan itu menggambarkan gereja. Dan memang itulah pertumbuhan pada level itu, ya, pada level bahwa anak harus bertumbuh di dalam keluarga dan juga anak harus bertumbuh di dalam gereja. Ada pepatah Afrika yang mengatakan begini, a boy needs a village to grow, ya, a boy needs a village to grow. Itu sangat bermakna bahwa seseorang itu bertumbuh, ya, karena orang lain, ya. Anak itu berkembang karena orang lain, dan karena itu anak harus terekspos terhadap berbagai hal tadi supaya bisa bertumbuh. Saudara, apa maknanya bagi kita? Ya, saya ada waktunya tinggal 5 menit. Jangan berhenti mengajari anak-anak tentang firman Tuhan, karena Allah adalah yang paling terutama, mengenal Tuhan adalah yang paling terutama. Jangan berhenti mendoakan anak-anak, ya, sekalipun mereka sudah berkeluarga, ya. Jadi sebagai orang tua kita status itu tetap ada, anak-anak kita sudah berkeluarga, jangan berhenti itu. Perkenalkanlah anak-anak Anda dengan persekutuan, ya, selagi mereka masih muda, ya, supaya mereka bisa growing dalam berbagai dimensi tadi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada satu, sebetulnya ini terakhirnya, nanti kalau dalam diskusi baru saya bisa menjelaskan tentang ayat 5. Tapi saya ingin kita memperhatikan ayat 2 dari Mazmur 127 ini. Ayat 2 ini sangat menarik, ya. Saya sarankan kalau Anda baca ayat 2 Mazmur 127, tidak hanya baca dalam bahasa Indonesia. Tadi siapa tadi, ya, Karuli tadi sudah membaca dalam Alkitab terjemahan baru, ya, bahasa Indonesia edisi terbaru. Tapi nanti Anda tolong baca dalam bahasa lain, ya, mungkin Inggris, tapi Inggris pun juga cari yang berbagai terjemahan. Supaya Anda bisa mendapatkan arti yang benar dari arti yang lain dari Mazmur 127 ayat 2. Intinya demikian. 127 ayat 2 ini, ya, saya baca, ya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya, ini ayat 2-nya ini, ya, makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, Anda kalau baca ini, Anda nanti seolah-olah nggak usah bekerja karena nanti pada waktu tidur. Tapi sebetulnya ayat ini ingin menjelaskan bahwa ekonomi keluarga, bahwa yang disebut dengan household economy, ya, family economy, itu adalah karena berkat Tuhan dan campur tangan Tuhan. Nah, ini sangat penting dari awal harus memperkenalkan kepada anak-anak kita, ya, bahwa papa dan mama mencari uang itu, dan uang itu dicari dengan cara yang benar. Papa dan mama bekerja dengan cara yang benar, dan oleh karena itu anak-anak pun dari awal mereka sudah harus tahu bahwa seperti apa papa dan mamanya bekerja, ya, bapak dan mamanya, orang tuanya bekerja, sehingga ketika mereka spending uang yang mereka dapatkan itu mereka bertanggung jawab. Ketika mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu, ya, yang terkait dengan kehidupan finansial, ya, maka itu juga mereka bertanggung jawab. Nah, seringkali ini terisolasi, ya, terisolasi antara kehidupan keluarga, ekonomi keluarga yang kira-kira hanya menjadi tanggung jawab papa dan mama, dan itu tidak terbuka kepada anak-anak. Jadi firman Tuhan ini ingin mengatakan di sini bahwa ketika kita ngomong tentang bagian kedua, yaitu anak-anak yang diberkati, yang menjadi milik pusaka, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, maka jangan lupa di ayat yang 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 itu paling utama, terutama ayat 2 tadi menjelaskan bahwa everything about your social, economic, financial matters, family matters, anak-anak harus mengerti itu tentang hal itu, ya. Jadi ini sangat berguna ketika mereka nanti berada di dalam masyarakat dan harus melakukan hal-hal yang terkait dengan aktivitas mereka. Mereka selalu harus paham bahwa uang dicari oleh mama dan papa dan diberkati oleh Tuhan, dan karena itu mereka harus bertanggung jawab. Saudara sekalian, saya sampai di situ, ya. Nanti dalam diskusi kita akan sharing. Saya punya banyak cerita mengenai bagaimana kehidupan saya sebagai pejabat. Kemarin waktu persiapan ditanya tentang disinggung oleh Kak Aster tentang hal itu, ya. Saya punya pengalaman banyak bagaimana membimbing kedua anak saya yang sekarang sudah dewasa dan sudah menikah.
tentang ketika saya duduk di puncak-puncaknya sebagai seorang eselon 1 di kementerian, lalu kemudian gimana membina mereka dan bagaimana saya menjaga itu ya. Nanti saya akan sharing kalau ada kesempatan. Tapi Tuhan berkati Anda semua. Mazmur 127 luar biasa. Renungkan ini dan biarlah ini menjadi pegangan bagi kita